Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita mengenai hantu yang agak unik nih teman-teman. Yap, hantu yang akan aku ceritakan kali ini adalah hantu dalam selimut. Tapi buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Hantu dalam selimut. Pernahkah kalian dengar nama hantu satu ini? Langsung saja kita ke cerita kali ini. Ceritanya dimulai dari sini. Ketika itu, ada seorang gadis desa yang manis dan sangat cantik. Sebut saja namanya Bunga. Secara tragis ia meninggal dunia di dalam selimutnya. Konon, sebelum peristiwa kematiannya, ia sempat punya masalah dengan seorang laki-laki yang sampai saat ini belum jelas juntrungnya. Seorang kakek tua bercerita, pada tahun 1996 di sebuah daerah di Aceh, tinggallah Bunga bersama keluarga kecilnya. Di desa tersebut, mereka termasuk keluarga bahagia dan sejahtera. Bunga merupakan gadis cantik berhidung mancung, bermata bulat, dengan rambut sebahu, serta bertai lalat kecil sekali di sudut bibir. Memang, memandangnya saja seperti putri dalam dongeng. Hingga tidak heran, banyak sekali lelaki yang menaruh hati padanya. Bunga bukanlah perempuan gampangan. Dia tetap memilih lelaki yang mempunyai bibit dan bobot yang jelas, baik dari rupa maupun harta. Singkat cerita, Bunga dan lelaki pujaan hatinya ditunangkan. Namun, seperti kata Cupatkai, cinta tetaplah sebuah rasa yang bisa berganti warna. Sang tunangan jatuh hati pada perempuan lain yang secara body lebih segar dari Bunga. Dia pun lebih muda 4 tahun dari Bunga. Dan akhirnya pertunangan dengan Bunga pun buyar. Sang pujaan hati jatuh ke pelukan perempuan lain. Namun ada kesalahan yang fatal yang telah dilakukan Bunga dalam masa pertunangan itu. Bunga dan tunangannya itu sudah sempat buka-bukaan celana dalam. Dan akibatnya Bunga pun hamil. Ada jabang bayi di dalam perut Bunga. Bunga pun panik, kecewa, dan marah pada dirinya sendiri. Hingga akhirnya dia memberanikan diri menjumpai orang tua si perempuan yang sekarang telah berhasil merebut tunangannya. Namun, dari sinilah petaka sebenarnya dimulai. Di hadapan Bunga, lelaki itu mengancam akan menghabisi Bunga. Dengan ancamannya, lelaki itu pun pergi tanpa mau bertanggung jawab. Dia menghilang sampai sekarang. Malam sebelum paginya, Bunga ditemukan meninggal di rumahnya. Sebelum kematiannya, Bunga sempat mengeluh dan bercerita kepada orang tuanya kalau kepalanya sakit hebat, seperti ada ribuan jarum yang menusuk setiap jengkal otaknya. Kondisi itu baru reda setelah seorang dukun mengobatinya. Tapi keesokan harinya, Bunga ditemukan tak bernyawa lagi di atas tempat tidurnya. Tubuhnya tertutup selimut. Menurut seorang ahli ilmu gaib atau dukun, sebelum kematiannya ada peristiwa yang luar biasa. Arwah Bunga diyakini berontak dan marah karena dia mati dihianati oleh lelaki yang telah merenggut kesuciannya. Arwah Bunga marah kepada perempuan yang telah merampas calon suaminya itu. Arwahnya gentayangan. Setelah menghabisi
nyawa perempuan yang telah merusak bahagiaannya. Hantunya pun diyakini telah melanglang buana ke berbagai daerah. Ia biasanya muncul di malam minggu. Ia juga bisa berubah menyerupai siapa saja. Tujuannya adalah mengganggu ketentraman manusia yang selalu merusak hubungan orang lain. Kemunculan hantu ini pun bisa ditandai dengan munculnya bau wangi, dan dalam waktu sekejap berubah menjadi bau busuk. Dia akan masuk ke dalam selimut perempuan atau lelaki yang merusak kebahagiaan orang lain. Hantu ini tidak membunuh secara langsung, namun wajahnya yang rusak mengerikan akan membuat seseorang mati karena ketakutan yang berlebihan. Dalam melancarkan aksinya, ia akan tidur di bawah selimut bersama orang yang dia incar. Bahkan tidak jarang, seseorang akan berpikir bahwa yang tidur bersamanya adalah pasangannya sendiri. Namun, bila malam telah beranjak ke pukul 2, mereka pun akan dibuat kaget karena sang hantu akan menunjukkan jati dirinya. Dia akan menunjukkan muka aslinya, siapa sebenarnya yang menemani mereka tidur. Dan karena itulah orang-orang menyebutnya hantu dalam selimut. Mengerikan sekali ya teman-teman. Periksa selimut kalian ya. Pastikan dia tidak berada di samping kalian malam ini. Ceritanya sudah dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya.